Hai guys, welcome back to me. Masih dengan teologi sosial. Kita akan membahas mengenai teori sosial kembali. Yang sebelumnya kita udah bahas tentang Max Weber. Kali ini menurut Emile Durkheim. David Emile Durkheim yang lahir di Epinal, Prancis pada 15 April 1858 dan meninggal pada 15 November 1917. Ia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Durkheim menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan sosiologi dengan mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895. Teori fakta sosial merupakan salah satu kontribusi paling signifikan Emile Durkheim. Bagi Durkheim, fakta sosial terdiri dari hal-hal di luar individu seperti status, peran institusi, hukum, norma, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada di luar individu yang dapat membatasi individu. Konsep teori fakta sosial memang dirancang dengan tujuan membahas mengenai lingkungan sosial yang membatasi perilaku individu. Dengan teori fakta sosial, Durkheim mencoba melepaskan sosiologi dari rumpun keilmuan filsafat dan psikologi. Bagi Durkheim, teori fakta sosial merupakan cara pandang seseorang dalam melakukan tindak sosial melalui proses berpikir dan didasarkan pada sikap koersif dalam kehidupan masyarakat. Lebih mendetail, sosiologi harus menjadi ilmu yang mandiri dengan menjadikan fakta sosial sebagai pokok persoalan melalui penelitian dan riset empiris. Ilmu sosiologi tidak lagi membahas mengenai ide pokok persoalan seperti para pemikir terdahulu. Namun, ia juga menjadi ilmu yang berbasis pada kegiatan empiris. Ilmu sosiologi tidak diperkenalkan menjadi seperti ilmu filsafat yang berbasis pada kegiatan mental gitu. Salah satu karya Durkheim yang fokus membahas mengenai sosiologi dengan pendekatan empiris berjudul The Rule of Sociological Method tahun 1985 yang menjelaskan bahwa karya Durkheim ini berisi penggambaran dasar mengenai metode penelitian empiris dalam sosiologi. Seperti itu teman-teman, udah mulai terbayangkan. Ada juga satu lagi, cuman aku tuh lupa apa judulnya, tapi tentang agama dan gejala bunuh diri yang menerapkan metode empiris gitulah intinya. Dasar dari fakta sosial adalah kolektif individu sama dengan ilmu sosiologi yang mengidentifikasi hubungan antara kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Realitas sosial menjadi sesuatu fakta sosial yang nyata dan tidak dapat diturunkan ke dalam tingkat individu. Jadi teman-teman, untuk mempermudah memahami konsep fakta pandangan sosial yang diusung oleh Durkheim ini, ia menganalogikan sebagai sebuah bangunan. Kita bayangin di bangunan nih, sebuah struktur bangunan fisik dengan sebuah ruangan yang membatasi tindakan kita. Misalnya, seseorang hanya bisa masuk ke dalam bangunan rumah atau ruangan rumah itu hanya melalui dua jalan, kalau tidak pintu, ya melalui jendela, gitu kan. Dengan cara yang sama, fakta sosial yang membuat lingkungan sosial dengan secara langsung membatasi kita. Sebagai contoh nih, dengan adanya norma, nilai, ideologi, keyakinan, dan sebagainya, itu dianalogikan sebagai pintu dan jendela itu dipandang bisa efektif. Poin terakhir dan utama ialah seseorang tidak boleh mereduksi studi masyarakat ke tingkat individu. Mereka harus tetap pada tingkat fakta sosial sehingga mampu menjelaskan tindakan sosial berdasarkan fakta sosial.
Adapun fakta sosial dikategorikan menjadi beberapa kelompok, teman-teman. Yang pertama ada fakta sosial material. Fakta sosial material lebih fokus pada kajian mengenai masalah hukum dan birokrasi. Tentu fakta sosial ini mampu dianalisi dan bersifat empiris sehingga riset mengenai fakta sosial material dapat dilakukan. Fakta kedua itu fakta sosial non material. Fakta sosial non material menjadi kebudayaan dan peranata sosial. Non material memiliki arti bahwa fakta sosial tersebut sifatnya abstraktif seperti pendapat seseorang, altruisme serta egoisme. Nah teman-teman, itu dulu ya yang bisa aku paparin pada video kali ini. Masih banyak banget hal yang perlu kita kulik untuk membahas mengenai teori sosial ini. Namun kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke, I'll see you in next video. Jangan lupa, terserah mau subscribe, mau like, mau komen, itu punya hak di saudara-saudari, teman-teman sekalian. Aku cuman mau ajak agar kita bisa pinter bareng-bareng, meskipun aku juga belum cukup pintar untuk berada di depan teman-teman. Cuma aku terus berusaha berbagi ilmu. Kita sama-sama bagi ilmu. Aku bikin video, teman-teman like and comment di bawah kita mau bahas apa lagi, tentu dalam lingkup teologi sosial dan juga teori sosial. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.